It was a violation of him into me. Hai guys, selamat datang di channel Juragan Official. Jadi pada video kali ini gue akan merangkum sebuah film yang berjudul Our Father 2022. Film ini yang diadaptasi dari kisah nyata yang menceritakan tentang seorang dokter kandungan yang menghamili semua pasiennya secara diam-diam. Ingin tahu bagaimana dokter tersebut menghamili semua pasiennya? Kalian simak saja video ini sampai habis. Kisah ini dimulai ketika seorang wanita yang bernama Jacob dan merupakan orang yang pertama kali merasa kejanggalan dengan asal-usul keluarganya karena memiliki rambut pirang dan mata biru. Sedangkan semua anggota keluarganya mayoritas memiliki mata hitam dan rambut hitam. Oleh karena itu, Jacob mulai mendesak ibunya untuk menceritakan semuanya. Di umur 10 tahun, ibunya Jacob akhirnya menceritakan kalau ia berasal dari donor sperma. Setelah itu, kita diperlihatkan ibunya Jacob yang bernama Debbie. Di sana, ia menceritakan semuanya kalau dulu dirinya sangat ingin mempunyai anak, namun karena suaminya tidak subur, ia pun memutuskan untuk datang ke sebuah klinik kesuburan dan bertemu dengan Dr. Klein. Di sana, ia pun melakukan inseminasi buatan tepatnya pada tahun 1967. Pada tahun 1999, Jacob akhirnya memutuskan untuk menemui Dr. Klein dan mencari siapa pendonor spermanya. Namun setibanya di sana, Dr. Klein tidak mau memberikan informasi kepadanya dengan alasan kalau dokumen ibunya telah dimusnahkan. Pada tahun 2014, tepatnya di saat Jacob berumur 35 tahun, akhirnya ia memutuskan untuk melakukan tes DNA karena Jacob sangat yakin setidaknya ia memiliki 1 atau 2 saudaranya. Di tahun yang sama, hasil tes Jacob akhirnya keluar dan membuatnya sangat terkejut setelah mengetahui kalau ia memiliki setidaknya 7 saudara yang memiliki ikatan dengan dirinya. Karena beberapa fakta itulah membuat Jacob semakin penasaran dan mencari tahu lebih dalam lagi. Setelah itu, Jacob mulai mencari informasi dengan menghubungi satu persatu saudaranya tersebut. Dari hasil pencariannya itu, Jacob sangat yakin kalau Dr. Klein kemungkinan besar merupakan ayah biologis mereka. Setelah berhasil menemukan beberapa bukti, Jacob akhirnya melaporkan kejadian itu ke Kejaksaan Agung atas semua perbuatan yang telah dilakukan Dr. Klein. Namun sayangnya, Jacob tidak mendapat respon sama sekali dari pihak kejaksaan. Oleh karena itu, Jacob akhirnya melaporkan kejadian itu ke setiap kantor berita untuk mengangkat kasusnya tersebut. Namun sayangnya, tidak satupun kantor berita yang mau mengangkat kisahnya. Sampai pada akhirnya Jacob berhasil mengirim pesan ke salah satu reporter berita yang bernama Angela melalui Facebook. Setelah membaca beberapa bukti dari Jacob, Angela akhirnya menghubungi si dokter dan menanyakan tentang kebenaran tersebut. Di sana sang dokter mengaku kalau ia bukanlah ayah biologis Jacob, namun Angela sempat memintanya untuk tes DNA dan anehnya sang dokter malah menolak permintaan tersebut. Born here in Indiana uncover a family secret. Dari viralnya berita itu, akhirnya satu persatu saudara Jacob bermunculan yang kini sudah bertambah menjadi 14. Dengan semua saudara-saudaranya itu, Jacob akhirnya mengadakan pertemuan dengan Dr. Klein. Di pertemuan itu, salah satu saudara Jacob sempat menanyakan kenapa Klein menggunakan spermanya. Namun dengan santainya, ia menjawab kalau ia hanya ingin membantu para ibu-ibu untuk mempunyai anak yang pada dasarnya mereka sudah putus asa. Di pertemuan itu, ia juga mengatakan kalau mereka tidak lebih dari 15 bersaudara. Namun seiring berjalannya waktu, anak biologisnya itu terus bermunculan. Sampai pada suatu hari, Jacob mendapat sebuah panggilan telepon dari Dr. Klein. Di sana, ia meminta Jacob untuk berhenti membicarakan masalah itu di hadapan publik karena ada salah satu kantor penyiar berita yang menghubunginya dan meminta pengakuan di hadapan publik. Oleh karena itu, ia pun sangat merasa takut akan kehilangan istrinya dan akan merusak nama baiknya. Namun Jacob tetap bersikeras menolak permintaan tersebut.
Karena mendapat ancaman itulah, Jacob semakin bertekad untuk terus melakukan investigasi dan akan membongkar semua masa lalunya ke hadapan publik. Sampai pada akhirnya Jacob menemukan sebuah fakta terbaru tepatnya pada tahun 1963. Di suatu hari, Clint yang masih muda mengendarai mobil di sebuah komplek dan tidak sengaja menabrak seorang anak kecil yang sedang bermain sepeda. Sampai pada akhirnya ia pun tewas. Dan sejak kejadian itu, ia berubah menjadi seorang yang sangat religius dan sering datang ke gereja. Menurut pengakuan salah satu korban, ia merasa kalau Klein menggunakan spermanya untuk menebus dosanya dengan cara membantu para ibu-ibu yang tidak bisa memiliki anak. Sementara itu, Jacob dan para saudaranya terus berulang kali melaporkan kejadian itu ke kantor kejaksaan, namun ia kembali diabaikan begitu saja. Sedangkan menurut salah satu orang kejaksaan yang bernama Tim Delany, ia merasa kalau pihak kejaksaan tidak mendapat unsur pidana dalam kasus tersebut. Oleh karena itulah, pihak kejaksaan tidak bisa menangkap Dr. Klein atas perbuatannya tersebut. Pada tanggal 23 Januari 2015, terungkaplah fakta kalau Klein sengaja menggunakan dokumen palsu yang ia serahkan ke kantor kejaksaan, supaya dirinya bebas dari semua tuduhan. Oleh karena itulah, kejadian itu bisa mengakibatkan si dokter bisa terkena pasal karena menghalangi proses penyelidikan. Hingga pada akhirnya orang-orang kejaksaan datang ke rumah Klein untuk mengambil sampel DNA-nya. Dengan terpaksa Klein akhirnya pasrah dengan keadaan. Dan dari hasil tes DNA itu akhirnya menunjukkan kalau Jacob memang terbukti merupakan anak biologis Dr. Klein. Akibat kejadian itu, kasus itu mulai ditanggapi dengan serius oleh pihak kejaksaan. Sedangkan Jacob dan para korban lainnya akhirnya merasa puas setelah sang dokter mendapatkan hukuman meskipun kasusnya merupakan pemalsuan dokumen. Di hari persidangan, Jacob akhirnya diberi kesempatan atas dampak para korban karena ialah salah satu korban yang mengajukan keluhan secara resmi. Namun di sana Jacob malah memberi pernyataan yang seharusnya tidak boleh ia ucapkan. Karena sebelumnya tim sudah mencoret beberapa kalimat yang seharusnya tidak boleh diucapkan. Akibat kejadian itu, Jacob akhirnya kalah di persidangan. Sedangkan si dokter hanya mendapat hukuman ringan, yaitu berupa hukuman percobaan dan denda $500. Namun pada ujungnya, sang dokter tidak mendapat hukuman karena banyak sekali yang membelanya. Mulai dari mantan pasiennya hingga orang-orang gereja yang menganggap Dr. Klein sangat baik. Di akhir film, Jacob dan para korban lainnya sangat merasa kecewa dengan keputusan hakim yang hanya memberi hukuman ringan kepada sang dokter. Karena menurut mereka hukuman itu tidak setimpal dengan perbuatannya, di mana para korban dari donor sperma sang dokter banyak sekali yang mengalami masalah kesehatan. Oleh karena itulah sperma sang dokter dianggap tidak layak didonorkan. Pada tahun 2018, para korban akhirnya berhasil meloloskan undang-undang di Indiana membuat pendonor gelap inseminasi ilegal. Setelah kejadian itu, 44 dokter keseburan lainnya juga ditemukan memakai cairan mereka sendiri. Dan sejak film ini dibuat sudah ada setidaknya 94 keturunan Klein, dan itu terus bertambah seiring waktu.